di episode ke-6 dari Hyperstock ini kita mengajak dua orang dari teman kita. Siapa-siapa aja nih? Coba perkenalan dulu. Halo, saya Berkat. Halo, saya Falbas. Dan saya sendiri Maisarah Auni. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai kira-kira kita akan bahas apa nih? Bahas apa nih? Bahas apa ya, Bos? Kalau nggak salah dengarnya tadi tuh ke mahasiswa. Oh, organisasi. Organisasi mahasiswa. Nah, jadi kan kalian ini masih semester 1 nih, udah mulai masuk di perkuliahan. Nah, pastinya teman-teman juga udah mendapatkan banyak hal-hal baru di perkuliahan ini. Mungkin juga hal-hal baru itu adalah organisasi, dan tentunya mungkin organisasi ini beda sama yang mungkin teman-teman pernah dapatkan sebelumnya. Iya, beda Iya kalau kan? dari SMA. Beda. Oke, jadi kalau misalnya emang menurutnya teman-teman beda, menurutnya kalian organisasi mahasiswa itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya ya, organisasi mahasiswa di kampus itu sangat-sangat berbeda memang sama di SMA sih. Kalau di kampus ya betul-betul kita dibentuk karakternya, terus kita betul-betul dapat relasi yang luas dan juga self development, dan ya betul banyak-banyak mendapatkan banyak support dari teman-teman. Oke. Iya, itu menurutku sendiri sih, support dari teman-teman itu sangat penting, apalagi di masa perkuliahan ini berat. Tambah berat kehidupan karena mulai dari tugas, mungkin juga udah mulai Agak bikin masuk depresi quarter ya. life crisis kalau katanya orang-orang Ya. kan. Oke. Kalau dari Fadela sendiri gimana? Kalau dari saya sih ya sesuai namanya kan, organisasi mahasiswa yang menjadi wadah bagi para mahasiswa yang mau melakukan sesuatu, punya kesamaan minat dan bakat. Nah, organisasi ini berperan di situ sebagai wadah mereka mengembangkan diri, mengembangkan mau soft skill lah dan lain sebagainya. Oke, nah jadi berdasarkan yang sudah teman-teman jelaskan, kalau di organisasi-organisasi yang ada di kampus itu sangat berbeda dengan organisasi-organisasi yang ada pas SMA. Ya, Nah ini untuk informasi bagi teman-teman aja sih, kalau di kampus itu terdapat dua jenis dari organisasi. Yang pertama adalah organisasi kader dan organisasi minat bakat. Nah apa sih perbedaannya di antara kedua organisasi ini? Nah yang Apa tuh? pertama, Apa tuh? apa coba kira-kira? Apa ya? Kalau minat bakat itu UKM ya? Ya, boleh. Oh, KM masuk ya? Iya, KM. masuk. Saya baru tahu loh. Kira-kira kenapa UKM masuk jadi organisasi minat bakat? Kan itu kebanyakan olahraga sih kalau KM. Terus ya itulah, bisa menyalurkan hobi-hobi di situ. Oh, berarti karena UKM ini kan kebanyakan orang-orang yang punya minat yang sama kan? Ya, betul sekali. Itu poinnya. Jadi, Mereka mau kembangkan ya begitu. iya. Nah, organisasi minat bakat itu adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk mewadahi anggota-anggotanya yang memiliki minat dan bakat yang sama, kayak gitu. Terus yang satunya lagi tadi tentang organisasi kader. Kira-kira apa itu organisasi kader? Kalau dengar kata kader sih langsung berpeloncoan aja. Aduh. Agak ngeri Zaman sih. dulu ya. Oh, itu zaman-zaman Bahuela. Iya. Nah, sebenarnya secara esensi, organisasi kader itu adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan karakter dari seseorang atau dari anggota-anggota dari organisasi tersebut, kayak gitu. Oh, begitu. Nah, ya tadi seperti yang sudah Berkat bilang, kalau organisasi minat bakat itu pada umumnya adalah UKM. Nah, organisasi kader itu biasanya yang berbentuk himpunan seperti itu. Nah, kayak organisasi kader yang paling dekat dengan kita, khususnya di FISIP itu, di jurusan kita sendiri, itu adalah Hima FISIP Unhas. Apaan tuh kebanyakan? Hima FISIP Unhas adalah Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unhas. Oke, jadi ngomong-ngomong, kalian kan ini udah semester 1 ya? Iya. Udah ada belum organisasi yang kalian masukin? Kalau saya sendiri sih udah masuk UKM Poli sih. Oh, volley ya? Iya. Oke. Kalau Fadel gimana? Kalau UKM sih kayaknya belum ada. Tapi karena masih mau fokus di akademis dulu tahun ini. Nah, tapi kalau himpunan ada, seperti yang Anda sebutkan tadi dong, HIMAI. Oke, jadi apa aja sih manfaat yang sudah kalian dapatkan setelah join di kegiatan-kegiatannya organisasi tersebut? Kalau Berkat gimana? Kalau saya kan dari UKM ya. Kalau UKM sendiri kan minat dan bakat tuh. Jadi kan main fisik dong. Ya yang saya dapatkan ya pertama teman-teman yang banyak, karena mereka bisa support saya, dan juga hobi dan juga bakat saya bisa tersalurkan sih di UKM. Oke. Kalau Fadel gimana? Kalau dari saya sih Kak, setelah join di himpunan HIMAI ya, saya merasakan baik manfaat terutama di bidang akademis karena
kating-kating saya berbaik hati memberikan saya pengajaran, mengajarkan saya materi-materi yang belum dijelaskan secara maksimal oleh dosen di kelas, misalnya seperti paradigma dan lain sebagainya. Wah, itu kan berat sekali sebenarnya bagi kami ini, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk kampus. Nah, dengan adanya himpunan ini, kakak-kakak yang berbaik hati memberikan saya pengetahuan ini bisa mensupport saya dalam memperbaiki akademis saya gitu. Oke, nah jadi tadi setelah yang dijelaskan sama Berkat sama Fadel, kita bisa dengar kalau setelah mereka join organisasi-organisasi mulai dari UKM maupun himpunan, mereka mendapatkan sangat banyak manfaat, entah itu dari segi keilmuan atau mungkin karakternya mereka semakin berkembang ataupun relasinya mereka semakin banyak seperti itu. Terus apalagi ya yang akan kita bahas? Nah, oh iya, kan nih teman-teman masih punya waktu yang sangat banyak dalam apa ya istilahnya, mungkin kata-katanya orang itu mencari jati diri lah seperti itu. Iya, Ya banyak kan? banget nih. Nah, mulai dari menemukan sebenarnya passion saya di perkuliahan ini apa sih? Atau Iya. mungkin apa sih karakter yang saya mau, yang ingin saya kembangkan di perkuliahan ini. Nah, menurut saya sendiri ada sih beberapa tips supaya kita dapat memilih organisasi yang dapat memberikan kita tujuan dan manfaat sesuai yang ingin kita capai. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan awal. Apa yang dimaksudkan dengan perencanaan awal? Nah, sebaiknya ketika kita ingin masuk di suatu organisasi tertentu, kita sebaiknya meriset terlebih dahulu organisasi ini apakah sevisi dengan kita, apakah sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak yang tadi jelaskan sama Berkat, dia masuk UKM Volley karena memang sudah hobi, ya kan? Iya. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah analisa kekuatan dan kelemahan. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya gini, kan Berkat itu join UKM Volley tentunya karena dia memang merasa sanggup dan merasa suka untuk bermain volley. Nggak mungkin kan kalau misalnya dia tidak sanggup untuk bergerak secara fisik yang banyak, dia join UKM Volley seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini masuk juga di nanti pelaksanaannya kalian terkait skala prioritas. Nah, misalnya nih Fadel masuk di 2 organisasi yang berbeda, tapi di waktu yang bersamaan Fadel memiliki kegiatan yang jalan di waktu yang bersamaan. Nah, sebaiknya Fadel harus menganalisa kegiatan mana sih yang Fadel benar-benar dibutuhkan, yang betul-betul Fadel secara personal harus hadir di kegiatan tersebut. Nah, terus Fadel juga perlu mengetahui yang mana sih kegiatan yang sekiranya Fadel bisa di backup sama teman-temannya, kayak gitu. Oke, sampai segitu aja perbincangan singkat kita kali ini. Thank you for watching. Oh iya, jangan lupa mungkin teman-teman kalau ada yang mau sharing-sharing terkait pengalaman keorganisasiannya, komen di bawah ya. Komen. Oke, sampai jumpa di Hyperstock episode selanjutnya. Bye. Komennya guys. Komen.